Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Aufa Arbianisa dengan nomor presensi 5 dan NIM 250105030. Saya dari Rombah. Saya di sini untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Indah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Nah, di era kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan big data, ilmu pengetahuan berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, pernahkah kita bertanya, kemana arah semua kemajuan ini? Apakah ilmu pengetahuan itu boleh berkembang tanpa batas, tanpa nilai, atau bahkan tanpa etika? Nah, disinilah Pancasila itu hadir, bukan sebagai penghalang kemajuan, melainkan sebagai kompas moral yang memandu ilmu pengetahuan agar tetap berpihak pada kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan pada dasarnya bersifat netral. Namun, ketika diterapkan, ilmu selalu membawa konsekuensi sosial, moral, bahkan lingkungan. Nah, sejarah telah membuktikan bahwasanya teknologi nuklir itu bisa menjadi energi bersih, tetapi juga bisa menjadi bom atom. Kemudian rekayasa genetika itu bisa menyembuhkan penyakit, tetapi juga berpotensi melahirkan diskriminasi genetik. Nah, Pancasila hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Bukan bisa atau tidak ilmu ini dikembangkan, melainkan untuk siapa dan demi apa ilmu ini dikembangkan. Nah, 5 sila Pancasila itu memberikan 5 lensa nilai yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu. Untuk sila yang pertama yaitu ilmu harus menghormati nilai-nilai ketuhanan dan tidak melanggar batas kodrat manusia. Kemudian yang sila kedua, ilmu harus berpihak pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga, ilmu harus memperkuat persatuan bukan memecah belah. Nah, kemudian sila yang keempat, pengembangan ilmu harus dilibatkan musyawarah dan pertimbangan bersama. Kemudian untuk sila yang kelima, ilmu harus membawa keadilan sosial bukan hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Nah, sebelum itu mari kita lihat 3 kasus nyata yang sedang terjadi di masa-masa sekarang ini dan bagaimana nilai Pancasila menjadi relevan. Untuk kasus yang pertama yaitu mengenai kecerdasan buatan atau AI dan bias algoritma. Nah, sistem AI yang digunakan dalam rekrutmen kerja dan penilaian kredit di berbagai negara terbukti mengandung bias seperti mendiskriminasi wanita, kemudian kelompok minoritas dan warga miskin. Nah, di Indonesia sendiri, penggunaan AI di layanan publik terus meningkat tanpa regulasi etika yang memadai. Nah, Pancasila, khususnya pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial, menuntut agar pengembangan AI di Indonesia itu wajib memperhatikan inklusivitas, transparansi algoritma, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Kemudian selanjutnya kasus yang kedua yaitu mengenai rekayasa genetika dan bayi designer. Pada tahun 2018 kemarin, ilmuwan Tiongkok yang bernama He Jiankui menggemparkan dunia dengan mengklaim telah menciptakan bayi pertama hasil rekayasa gen CRISPR, yaitu Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Two beautiful little Chinese girls. This is the doctor who changed the future of the human race and let the world know on YouTube. He Jiankui stunned the scientific community with the claim he pushed the boundary no one else had. A line has been crossed that should not have been crossed. It's very disturbing. It's inappropriate. Oh, this is huge. He says he genetically edited human embryos, not just for research but for implantation, leading to the world's first births of genetically altered humans, baby girls born in China from embryos designed to be resistant to HIV. For this specific case, I feel proud actually. Kasus ini memicu perdebatan etis global, apakah manusia itu berhak merancang kehidupan.
Nah, dari perspektif sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pengembangan bioteknologi itu harus tetap menghormati martabat kehidupan manusia dan tidak melampaui batas-batas etis yang telah disepakati bersama. Kemudian ada pula kasus yang ketiga, yaitu mengenai krisis data pribadi di era digital. Nah, jutaan data pribadi warga Indonesia itu telah bocor dari data BPJS, KTP, hingga data biometrik. Ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan pelanggaran hak asasi manusia di era digital. Pancasila sila keempat menuntut prinsip musyawarah dan transparansi dalam tata kelola data, yaitu rakyat harus tahu bagaimana data mereka digunakan, oleh siapa, dan untuk tujuan apa. Nah, inilah yang kini mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022 kemarin. Jadi, dari beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hambatan bagi ilmu pengetahuan. Pancasila adalah fondasi yang memastikan kemajuan ilmu tidak berjalan di atas korban-korban yang tidak terlihat. Di tengah arus teknologi yang deras, kita membutuhkan ilmuwan, peneliti, dan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, karena pada akhirnya kemajuan yang sesungguhnya itu bukan diukur dari seberapa canggih teknologi kita, melainkan dari seberapa manusiawi kita dalam menggunakannya. Jadi, kesimpulannya Pancasila itu bukan hanya dasar negara. Pancasila merupakan kompas dari peradaban. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.